Tersebab berebut pengaruh Prabowo, sudah lama hubungan Syafri dengan Dasko tak mesra. Syafri adalah teman seiring Prabowo di dinas militer, sementara Dasko adalah pemimpin Gerindra yang mengantarkan Prabowo menjadi presiden. Langkah Syafri membuka komunikasi dengan partai politik yang menggerus peran Dasko muskil tidak diketahui Prabowo. Tak mustahil Prabowo yang mendorong Syafri agar terciptanya keseimbangan baru. Perebutan kuasa dan pelemahan partai ini bukan cerita baru. Saya lihat Pak Prabowo juga udah membaginya. Nah, Pak Syafri karena pertahanan, maka saya bilang tadi, ini mungkin ada yang terganggu nih, ada yang terusik, ada yang merasa terancam dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Syafri Samsudin. Tapi catatan saya di sini adalah tidak mungkin seorang Syafri Samsudin melampaui kalau itu tidak adalah sesuai dengan perintah Prabowo sebagai presiden. Itu catatan pentingnya. Saya tidak mungkin Pak Syafri Samsudin melampaui Prabowo gitu ya. Gimana Anda melihat ada rumor misalnya yang mengaitkan antara wing kanan, wing kiri Prabowo itu ada satu Syafri Samsudin dan kedua untuk Don Dasko. Ini menarik ini. Jadi apakah satu tukang cuci piring, ke satunya lagi tukang beli piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Semangat karena yang akan kita bicarakan ini adalah New Luhut katanya. Ya. Ngeri kali. Ngeri kali. New Luhut bin Sarpanjaitan. Walaupun Luhut sendiri masih di kabinet ya, masih di pemerintahan, tetapi kelihatannya powernya, jabatannya banyak tapi powernya mulai surut kelihatannya ya. Jadi dengan Anton Permana. Siap, selamat malam. Oke, Bro Antonnya luar biasa. Jadi pengamat geopolitik dan pertahanan yang kebetulan hanya karena menulis TNI Kumalang, TNI Kusayang, TNI Kumalang kena ujaran berita bohong. Nggak masuk orang tuh. Akhirnya kena maksudnya apa? Pasal 15. Oh iya maksudnya tidak lengkap. Tetap itu kan, maksudnya pasal 15 peraturan pidana. Ya, peraturan pidana kan. Kan ada lagunya kan? Iya. Aduh, aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Nah, aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Nah, jadi sobat era sekalian. Jadi begini Bro Anton ya. Siapa? Ini ada fenomena menarik ya. Saya lihat beberapa waktu terakhir ini ya, terutama setelah pasca demo Agustus kemarin, ada tiba-tiba sosok yang menguat, ya kan? SS ya. Bukan Sudirman Said. Tapi Syafri Samsudin. Dan saya ingat Syafri Samsudin ini dia pernah jadi Wamenhan dulunya. Yeah. Kemudian staf khusus Prabowo ketika jadi Menhan ya. Bersama teman saya Bambang Eko ya kan. Bambang Eko tuh agak beruntung itu karena dia nggak kenal Prabowo, tiba-tiba dia provide Prabowo dengan informasi macam-macam, tertarik diangkat. Sampai sekarang jadi wakil menteri sekretaris negara ya. Nah, saya ingin sebagai pengamat ya, Anda melihat bagaimana kita menempatkan Syafri Samsudin ini dalam konstelasi politik hari ini. Yeah. Ini kan tantangan yang menarik. Bagaimana letak dia? Dia tentu jenderal kehormatan ya, kalau nggak salah sudah jenderal. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bang Novi atas waktunya. Yang jelas, walaupun Pak Syafri adalah seorang jenderal, tapi kan itu dulu Bang. Pada prinsipnya sekarang kan tetap beliau sudah menjadi warga sipil. Ini cuma kan tentu paradigma dan image ini masih melekat di masyarakat kita dan memang masyarakat kita tentu masih sulit membedakan. Yang militer itu tentu masih berdinas. Kalau dia setelah pensiun itu tidak lagi
militer itu melekat ke dirinya. Tapi oke lah itu. Terus yang perlu saya sampaikan di sini juga adalah saya juga mengikuti beberapa berita di sosial media dan juga di status politik ya tentang istilah Bang Relvi tadi ada New Luhut tentang dulu ada Luhut, sekarang ada Pak Safri, ada Pak Safri, kadang-kadang sudah melanggu. Banyaklah isu-isu tentang langkah gerak politik Pak Safri pasca bergantinya kepemimpinan di bawah Presiden Prabowo hari ini. Menurut saya pribadi, pertama Pak Safri ini tetap berbeda dengan Luhut, Bang. Oke. Nah, itu prinsipnya. Karena apa? Coba kita perhatikan, kalau Pak Luhut kan khusus untuk masalah mencari cuan nih, Bang. Apapun tentang mencari cuan, ya industri, perkebunan, semuanya pasti itu Luhut ditunjuk oleh Pak Jokowi ya. Sebagai apakah ketua Satgas, ketua apalah namanya. Tapi beda dengan Pak Safri, Bang, kalau kita lihat. Kalau Pak Safrinya saya lihat justru sebagai tukang cuci piring ini, Bang. Oke. Beda kan gitu. Contoh, Pak Safri ini kan mulai gembar-gembornya tidak hanya di 25 Agustus, Bang. Sebenarnya udah banyak di masalah lain. Seperti sejak dia tampil ya di masalah timah ya. Bangka Belitung, terakhir di IMIP Morowali, dan terakhir juga dia turun langsung di bencana Aceh. Nah, banyak yang beranggapan, oh ini kok Pak Safri semuanya mau diambil nih kan gitu. Mungkin ada karena traumatik Luhut atau juga mungkin tendensius yang lain. Nah, terakhir lagi ya seperti yang kita dapatkan di beberapa WhatsApp tentang statement beliau di lawan musuh dalam selimut koruptor di Unhas. Nah, ini kan. Jadi orang mempersepsikan ini udah kemana-mana nih Pak Safri. Nah, yang penting kita lihat adalah tentu kita kembalikan kepada posisi beliau sebagai Menteri Pertahanan. Yang jelas Menteri Pertahanan itu adalah sebagai dalam amanat undang-undangnya tugas Menteri Pertahanan itu mengkoordinir sistem pertahanan yang mana pertahanan itu mencakup 3 hal yang paling prinsip. Pertama adalah menjaga melindungi kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan yang terakhir adalah menjaga keselamatan masyarakat atau warga negara Indonesia dimanapun atau melindungi semua genap tumpah darah Indonesia. 3 prinsip ini adalah tugas dari Menteri Pertahanan dengan turunan yang ke bawah, termasuk bagaimana mengkoordinir TNI dan mengembangkan potensi pertahanan, bela negara dan alutsista. Nah, kalau kita lihat, kalau ada yang beranggapan beliau itu sudah banyak seperti Luhut, saya rasa mulai kita lihat satu-satu, Mas, tentang seperti contoh masalah Bangka Belitung, masalah IMIP ya, yang paling viral itu ya, yang paling menghebohkan itu adalah Bandara Morowali lah pokoknya. Bandara Morowali, ada negara dalam negara kan gitu kan. Dan beliau kan tetap berbicara dalam hal normatif kedaulatan, Mas. Memang kewajiban beliau. Yang pernyataan negara dalam negara itu kalau ada diambil lagi ya, nanti kita setel lagi ya. Raski ya, silakan terus. Ya, kan prinsipnya menjaga kedaulatan. Nah, sekarang kalau prinsip kedaulatan itu apa? Sejengkal tanah pun, ya, malah secuil tanah pun itu harus di bawah kendali negara kita yang berdaulat. Nah, terus menjaga keutuhan wilayah, ya kan, menjaga keutuhan. Nah, seperti Morowali yang seperti saya bilang, kenapa negara dalam negara? Ya, karena negara tidak hadir di situ. Sebuah bayangan, sebuah bandara yang terakses, terconnecting dengan penerbang internasional, ya, dan tapi negara tidak hadir. Katanya ada yang menjawab, oh izinnya ada, bukan masalah perizinan. Apa yang negara dimasukkan hadir di situ adalah apakah ada bea cukainya, apakah ada imigrasinya kan? Afsek ada, afsek itu masalah teknis. Beda, ini berbeda nih, Bang. Nah, artinya gini, jelas bandara itu adalah pintu kedaulatan di situ. Ya. Siapa yang akan mencek siapa yang masuk lalu lalang di situ adalah orang-orang memang sudah yang terregister punya paspor, paspornya apa, ya kan? Sedangkan di dalam undang-undang itu semua diatur. Dia kalau dia punya kitas untuk terbatas berapa lama, kalau dia bekerja otomatis dia punya paspor kerja atau izin bekerja. Nah, apalagi lalu lalang barang, Bang. Ya, siapa yang akan mengontrol lalu barang? Apakah nanti kita nggak tahu betul nggak itu barang nikel bisa jadi bisa disalahgunakan. Nah, untuk mengontrol, untuk memastikan itu Wasam Morowali itu masih berada di dalam NKRI, ya tentu hadirnya lembaga aparatur negara di situ seperti imigrasi, bea cukai. Nah, begitu juga di Bangka Belitung, kita lihat berapa tuh sumber daya alam kita yang dalam tanda petik dirampok, kan sudah terbukti. Nah, salah satu fungsi dari Menteri Pertahanan juga mengelola sumber daya nasional untuk
sebagai komponen pendukung dalam konsep sisangka merata, Bang. Ini kita harus ingat ini. Ya, doktrin pertahanan kita kan sisangka merata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Bagaimana memberdayakan segala sumber daya nasional untuk pertahanan keamanan kita, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, supaya itu sebagai menjadi komponen pendukung dalam pertahanan kita. Nah, saya lihat ruang lingkup yang dilakukan oleh seorang Syafri Samsudin, saya lihat masih normatif, masih dalam lingkup kerjanya, masih on the track lah menurut saya. Kecuali Bang Refli punya catatan-catatan lain. Nah, itu menurut saya. Nah, terjuga juga masalah musuh melawan musuh, masalah selimut. Nah, jadi gini Bang, kita harus paham, beliau adalah seorang mantan militer yang dilatih. Jadi dalam perspektif pertahanan itu, yang ketika kita berbicara sistem pertahanan, yang paling dilihat itu adalah pertama perspektif ancaman, Bang. Nah, dalam buku putih pertahanan kita, perspektif ancaman itu sangat luas, spektrum dan dinamikanya sangat luas. Jadi ancaman itu tidak hanya ancaman militer ansih. Nah, kita kan masyarakat awam banyak kalau dalam pertahanan itu lawannya adalah tentara lawan tentara dari negara-negara, bukan. Jadi perspektif ancaman itu sangat luas. Ada itu ancaman yang nyata, ada namanya ancaman tidak nyata, ancaman fisik, ada non fisik, ada ancaman yang ada yang akan ada ancaman cyber, ada ancaman biological warfare, ada ancaman digital, termasuk ancaman proxy, asymmetric war, termasuk ancaman namanya legislasi. Apa maksud ancaman legislasi ini dalam konsepsi proxy war? Kadang-kadang negara itu nggak perlu merampok sebuah sumber daya alam di sebuah negara, nggak perlu kirim tentara, Bang. Cukup recokin, biayai atau sogok para pengambil kebijakannya, melahirkan regulasi-regulasi kebijakan yang menguntungkan negara, cukup. Nah, ini kan perang modern yang sekarang ini, Bang. Ini perang modern itu seperti itu. Jadi perang modern itu tidak hanya ujuk-ujuk dengan militer, gerakan tentara pesawat tempur lagi, tapi orang sudah pakai pola pikir, perang dagang, perang ekonomi. Nah, ini yang selama ini yang menurut saya dalam konsepsi bernegara kita yang lost menurut saya. Mana lagi kita berbicara tentang Patnas, kewaspadaan nasional. Sebagai alumni Lemhanas perlu saya ingatkan lagi nih, Bang. Patnas itu adalah early warning system. Ketika ada upaya-upaya aja untuk mengganggu kedaulatan seperti yang 3 hal tadi, kita sudah ada warningnya. Tapi sekarang kan tidak. Ya artinya paranoid yang terukur ketika ada unsur-unsur yang bisa itu mengganggu kedaulatan kita. Nah, ini menurut saya yang pergeseran-pergeseran paradigma ini mungkin ya Pak Syafri yang tentu dia sebagai Menteri Pertahanan, ya tentu dia kokoh dan konsisten dengan hal ini. Nah, ini mungkin yang 10 tahun longgar sehingga orang melihatnya nih kok berbeda. Sebenarnya kita yang jauh bergeser dari yang diamanatkan konstitusi menurut saya, Bang. Ada isu yang luar biasa ya, soal isu katakanlah sumber daya alam ya. Pertama, apakah itu memang masih terkait pertahanan? Kalau kita bicara terkait pertahanan, semua terkait pertahanan pasti. Tapi kita spesifik, misalnya pengambil alihan lahan sawit yang saya dengar ya, bahkan jutaan hektar. Kemudian ketika harus pasukan yang terjun untuk mengamankan dalam tanda kutip suatu area. Bahkan Prabowo sendiri pernah mengatakan kalau kita misalnya mau menertibkan yang namanya illegal mining ya, tambang-tambang ilegal, kita nggak bisa pakai tentara dari sana, dari setempat, nggak bisa pakai polisi setempat. Kita harus ambil dari pusat karena yang di daerah udah pasti terkontaminasi. Itu saya pernah dengar dari Prabowo sendiri. Nah, apakah dalam konteks ini kemudian Syafri yang kemudian turun dipercaya begitu? Nah, jadi gini, Bang, strata korupsi di negara kita ini kan udah sangat akut, Bang, menurut saya kan. Malah menurut ya salah satu pengamat pemerintahan Pardede itu mungkin bisa disebut negara kita ini udah boleh tergolong negara kleptokrasi, Bang. Karena udah sistem. Kleptokrasi. Iya. Kalau tidak personal lagi, tidak antar personal lagi, tapi sudah sistem. Ya. Ketika anggaran diberikan kepada kepala desa masuk penjara. Anggaran diberikan kepala sekolah, ke lembaga tinggi negara siapa yang nggak masuk penjara? Tidak ada jaminan menteri atau wakil menteri haji itu tidak korupsi misalnya. Misalnya contohnya seperti itu. Kita tidak nyebut orang, jabatan boleh sedikit. Jabatan. Artinya seperti itu. Nah, artinya apalagi dia hal tambang. Kita sama-sama tahu lah. Pak Mahfud ngomong, siapapun ngomong, banyak para jenderal yang berada yang membackup tambang-tambang tersebut. Nah,
Prabowo tentu sudah mengukur ini semua. Ini nggak bisa dengan cara-cara yang biasa, harus cara-cara extraordinary ini, kan. Kalau perlu supra extraordinary. Nah, tapi tentu kita berharap walaupun menggunakan kekuatan-kekuatan militer tentu masih tunduk dalam azas supremasi sipil. Nah, saya lihat Pak Prabowo supremasi. Saya lihat Pak Prabowo masih on the track di sini karena apa? Karena dia nggak menugaskan Panglima TNI kan langsung kan Bang, masih menugaskan Menteri Pertahanan yang mengkoordinir Panglima TNI sebagai gun kuat pengguna kekuatan di tentara. Nah, saya lihat masih on the track karena apa? Ini memang harus memerlukan kekuatan besar untuk memberantas korupsi di Indonesia ini. Ya karena yang membackup juga punya senjata malah kita kan nggak tahu, punya jabatan, punya connecting, punya pasukan kita kan nggak tahu. Itu Pak Prabowo yang tahu itu sehingga dia harus memerlukan sebuah kekuatan yang besar untuk memberantas korupsi tersebut. Let's say misalnya kejaksaan kerjasama sama TNI. Ya, berarti ada something kan? Ada something. Berarti jaksa kan permintaan Bang. TNI kan tidak bisa ujuk-ujuk. Kita harus catat di sini kan jaksa meminta permohonan perbantuan dan itu masih ruang lingkup dari tugas OMP dan OMSP dari TNI dengan kebijakan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal kebijakan pemerintah. Oke, ada lagi hal yang saya ingin Anda garis bawahi ya, penunjukan Jamari Caniagus sebagai Menko Polkam, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Dan saya duga bahwa tidak mungkin Syafri Samsudin akan meninggalkan pos jabatan sebagai Menteri Pertahanan karena dia merangkap ex officio sebagai ketua harian dari Dewan Pertahanan Nasional DPN. Sementara kita tahu ketuanya adalah Prabowo Subianto, ex officio presiden. Nah dengan posisi yang strategis seperti itu nggak mungkin dia menjadi Menko karena Menko walaupun koordinator hanya punya koordinatif. Ya dia koordinatif nggak punya alat tools ya kan. Nah apakah kalau kita tanya dua hal ya, Syafri ini benar-benar orang yang dipercaya Prabowo seperti misalnya percayanya SBY dan Sudi Silalahi mungkin ya, kemanapun SBY Sudi ikut. Kemudian yang kedua adalah apakah kemudian Jamari itu diangkat hanya karena dia senior, ya kan? Dan kemudian diperkirakan juga tidak akan kuat. Jadi bukan jabatan yang kemudian akan memberikan pengaruh signifikan. Di jenderal kan enggak dia? Enggak. Di jenderal juga. Oke. Nah itu silakan dijawab. Jadi gini Bang, sebenarnya figur ya. Figur yang dibutuhkan untuk menjabat Polkam itu adalah figur yang bisa diterima semua pihak, yang tentu figur yang memang bisa memberikan kenyamanan, sehingga semacam kalau dalam hukum punya legal standing lah untuk mengkoordinir semua ruang lingkup kan kita tahu lah kementerian di bawahnya. Nah kementerian dan kita juga tidak bisa meremehkan seorang Jamari Caniago Bang, dia mantan Kasum TNI. Dan mohon maaf, bahkan ada anekdot. Untung aja dia orang Minang, kalau nggak orang Minang udah jadi Panglima TNI Bang ketika masa itu. Iya, sama anekdot seperti itu. Nah, artinya kehadiran Pak Jamari Caniago menggantikan Pak Budi Gunawan ya dari polisi menjadi TNI. Nah, tentu Pak Prabowo tentu sudah punya hitungan-hitungan tertentu dan itu tentu juga sudah salah satu advice dari Pak Syafri Samsudin tentunya. Mereka kan sama-sama dari Akmil ya, yang jarak lettingnya pun nggak terlalu jauh. Karena Pak Jamari Caniago lebih senior ya. Iya, Jamari tahun 49 lahirnya, Syafri tahun 52. Iya, Pak Jamari itu letting 72 atau 71 saya lupa, tapi lebih senior dari Pak Prabowo dengan Pak Syafri. Tentu figur seorang Jamari Caniago tentu memberikan ketenangan dan stabilitas untuk mengkoordinir kementerian-kementerian. Polkam ini kan juga strategis Bang. Walaupun dia tidak punya tools kekuasaan, tapi dia punya posisi strategis untuk mengkoordinir kementerian-kementerian. Saya membayangkan ya, Menko Polkam itu dua saja. Orang sipil yang nggak punya struktur komando masa lalu sehingga dia tidak punya EWU pakai EWU. Ada beban ya. Ada beban. Atau lain angkatan seperti Budi Gunawan, lain angkatan dia kepolisian dan dengan karir tertinggi, lalu dia mengkoordinir ya junior-juniornya dan walaupun senior di tentara nggak ada kaitannya apa-apa. Nah, ketika dia harus ke tentara, dicari betul yang seniornya minta ampun seperti Ria Mizar Triakudu, kemudian Prabowo, kemudian Syafri Samsudin agar begitu melakukan koordinasi atau katakanlah harus action, orang melihatnya wah ini orang yang
senior, punya track record, punya jabatan sebelumnya dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat dari situ semua? Ya bisa jadi karena apa? Misal ada figur-figur lain yang lebih mudah. Tapi kan Menpolkam dan Menko dan Menkoordinator, otomatis juga saya katakan Gatot Nurmantio misalnya. Ya nggak mungkin karena Pak Menteri secara hierarki, secara senioritas Pak Safri kan lebih senior daripada Pak Gatot misalnya kan nggak mungkin. Itu udah pakem senioritas itu masih melekat bagi walaupun sudah pensiun mah. Kalau mau pilih ya pilihlah sipil mungkin ya, yang nggak ada kendala psikologis apa-apa. Yang jelas kan politik kita politik kompromi Bang. Pasti dia juga memperhatikan masukan-masukan dari kekuatan-kekuatan politik yang mengitari Pak Presiden hari ini. Gitu. Ya karena ada juga aspirasi menginginkan Pak Gatot mungkin ditarik tuh jadi Menko Polkam gitu ya, cocok karena dia mantan Panglima TNI, Jenderal Bintang 4 penuh gitu. Tapi orang lupa bahwa senioritas itu tetap saja melekat walaupun dia bintang 3 cuma Safri, tapi Safri jauh sekali seniornya kan. Senioritas dan tambah satu lagi Bang. Prabowo ini kan kabinet hibrida Bang. Gabungan antara Pro Status Quo dan perubahan. Kan sih orang-orang lama kan masih banyak yang dalam tanda petik kita tahu pasti nggak suka dengan Pak Gatot kan. Jadi kita buka aja lah, publik pasti tahu gitu. Sehingga pasti akan ditentang oleh oknum-oknum tertentu. Akan dipotong gitu ya. Oke. Jadi kembali pada pertanyaan awal ya. Ada yang belum dijawab tadi. Hubungan antara Safri dan Prabowo ini apa yang bisa Anda gambarkan itu? Seperti hubungan siapa dengan siapa atau apa dan dengan bagaimana gitu? Silakan. Ya saya rasa publik juga lebih tahu lah, apalagi netizen kita Bang, jejak digital semuanya ada. Mereka juga para netizen masyarakat tahu bahwanya Pak Prabowo dengan Pak Safri adalah satu angkatan, seperti dengan Pak Glenny Kahuripan, dalam penugasan juga sering bersama. Gitu kan terakhir kan Pak Safri juga di Pangdam, Pak Prabowo di Pangkostrat kan. Nah mereka ada satu kekuatan. Nah kita tahu militer ini kan yang lebih berbeda dengan orang sipil kan jiwa korsa ya Bang. Jiwa korsa sesama militer ini tentu akan berbeda gitu. Ikatan-ikatan inilah, historikal inilah yang menurut saya hubungan dua orang ini ya yang sampai saat ini masih erat. Nah sampai ada istilah Bang, istilahnya bagi saya sering tuh melihat ketika para tentara-tentara Akmil itu istilahnya reunian Bang ya. Ada istilah kawan lama, kawan selamanya. Nah, ini kan luar biasa nih Bang. Kawan lama, kawan selamanya. Artinya antara hubungan Pak Prabowo dengan Pak Safri Samsudin tidak hanya sekedar hubungan mereka satu letting, tentu banyak historikal, ikatan-ikatan kebatinan, ideologis yang mungkin menjadikan akhirnya sekarang Pak Safri memang sangat dipercaya oleh Pak Prabowo. Dan memang secara pangkat dan secara karir tidak pernah melampaui ya kayaknya. Selalu nempel ya. Ketika dia Pangdam Jaya, Pak Prabowo sudah Pangkostrat bintang 3. Bintang 3 dia bintang 2 gitu ya. Dan lagi tradisi militer Bang tahu sekarang ketika Pak Prabowo ada presiden ya Pak Safri yang harus tunduk kepada atasan gitu. Itu udah terpakem dalam seorang yang pernah dididik militer gitu. Iya, misalnya Republika, kita coba baca Menhan Safri, kita menghadapi musuh dalam selimut. Iya, itu yang lagi ramai itu. Ini di Republika misalnya ya. Menteri Pertahanan Menhan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin mengingatkan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, agar tidak membiarkan potensi ancaman berkembang tanpa respons. Dia mengatakan kampus sebagai pusat pengetahuan memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya terobosan yang dapat memperkuat pertahanan dan kesejahteraan bangsa. Kemampuan bertahan menjadi pengetahuan penting bagi seluruh masyarakat termasuk mahasiswa. Situasi global yang dinamis menuntut generasi muda untuk tidak membiarkan potensi ancaman berkembang tanpa respons, ujar Safri. Dia pun mengajak masyarakat untuk mewaspadai musuh yang tak terlihat. Semangat mahasiswa harus kokoh. Kita menghadapi musuh dalam selimut sehingga kewaspadaan dan karakter menjadi benteng utama. Menurut dia, masa depan ketahanan nasional bertumpu pada kualitas intelektual dan karakter generasi muda. Sebagai perguruan tinggi, Unhas bukan. Tapi dia tidak ngomong secara spesifik koruptor ya musuhnya. Ini mungkin kalau dibaca terus iya mungkin ya. Nah, jadi tapi kan Mong lagi gencar-gencar melabrak para koruptor tambang, Bang. Sih, terutama karena gini, ada isu yang mengatakan bahwa ini isu ya, perlu bukan klarifikasi tapi perlu dipandang dengan opini kita ya. Ada bilang, Pri, misalnya ini dan misalnya berani kau nangkap berani kau sama Luhut misalnya.
Ada yang jawab, saya sebelum jenderal aja saya udah berani. Artinya dia ingin mengatakan bahwa ya sebelum jenderal penuh bintang 4 aja dia udah berani, apalagi sudah jenderal gitu. Iya. Ada yang begitu. Nanti Anda komentari. Yang kedua ada bilang kalau Prabowo presiden menang, kau saya tangkap ya. Nah, bilang dia ngomongin LBP itu. Nah, tentu itu omongan ekstrim ya ketika belum berkuasa dan lain sebagainya. Kan tidak semudah itu main tangkap-tangkap dan lain sebagainya. Tapi dengan watak seperti itu, Syafri ini kan kalau kita bicara kultur, tentu dari kultur yang sangat keras ya, ada budaya siri dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat penampilan wajah nggak sangar ya kan? Kalem ya, beda banget dengan Benny Murdani misalnya kan, yang nggak pernah tersenyum misalnya. Apa yang bisa Anda lihat soal apa dedikasi, loyalitas dan lain sebagainya Syafri ini, keberanian dan lain sebagainya yang mungkin pernah Anda catat gitu? Yang jelas seperti yang pernah diberitakan juga akun-akun di sosial media, Bang. Kita ingat ketika, harus dicatat juga, Pak Syafri ini adalah salah satu komandan dan grup ya ketika masa Pak Presiden Soeharto. Nah, sampai dia sempat memelintir tangan pasukan Mossad ya, Israel. Dan banyaklah cerita-cerita lain sebenarnya tentang heroiknya, tentang sikap tegas seorang Syafri di balik wajahnya yang selalu senyum, kalem, tenang gitu kan. Dagunya yang tidak ekstrim gitu ya. Kan manis dagunya itu. Ya. Menarik ya. Nah, jadi saya rasa, tapi tentu Pak Syafri juga tidak mau ceroboh tentunya. Dia tidak ceroboh. Tentu beliau juga paham negara kita adalah negara hukum, Bang. Negara hukum, tetap yang paling tertinggi itu adalah hukum. Ya. Nah, kita harapkan tentu Pak Syafri ke depan on the track. Nah, apa yang dia lakukan, menurut pengamatan saya masih on the track. Cuman dalam perspektif geopolitik seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Bang. Cara pandang seorang yang pernah dididik militer, intelijen atau di Lemhanas yang pernah belajar geopolitik, ini Indonesia ini sebenarnya udah dalam keadaan perang nih, Bang. Kita di dalam perang, tapi perang tidak kelihatan. Asimetris. Ya, perang asimetris. Nah, apakah perang dagang, politik, hukum, budaya, semuanya kita lagi dikepung. Makanya contohnya apa? Banyak kendali sumber daya nasional kita, sumber daya alam kita, nggak ada berada pada kendali negara kita. Nah, ini yang lagi diurai oleh Pak Prabowo dengan Pak Syafri Samsudin. Nah, sesuai judul tema kita hari ini, Syafri dibidik, tentu dengan gebrakan-gebrakan beliau, tentu banyak yang tidak suka, Bang. Banyak yang terganggu, malah ada yang terancam kan. Ini bahaya juga ini kan. Bisa-bisa nanti kita kena libas ini. Ada penambang liar, mafia-mafia tambang, mafia, banyak lah yang terkait yang lagi Pak Prabowo perjuangkan, karena kebocoran-kebocoran dari sumber daya alam kita kan sangat luar biasa. Ribuan triliun itu menguap entah kemana. Sedangkan di satu sisi masih banyak masyarakat kita yang masih yang terlantar, yang masih 27 juta loh dalam data BPS, masyarakat kita di bawah garis kemiskinan. Belum apalagi dengan ada bencana sekarang kan terasa, Bang, kita nggak ada uang. Nah, ini yang mulai ditata kembali oleh Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo. Maka saya bilang tadi, beda Luhut dengan Syafri. Kalau Luhut kan semuanya yang berurusan dengan cuan, lihat aja lah. Cuan-cuan istilah. Nah, kalau Pak Luhut lebih kepada cuci piring, Bang. Cuci piring bagaimana semuanya on the track kembali, semua dibuat kembali pemerintahan, dan memastikan bahwasanya segala sumber daya nasional, sumber alam kita itu memang diberikan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk perkebunan sawit yang Abang bilang tadi. Tapi kalau kita bicara tentang militerisme itu suatu watak ya, bukan berarti dia militer. Karena orang sipil pun bisa punya watak militer. Contoh Jokowi kan luar biasa, Pak. Nah, otoritarisme. Banyak orang kemudian mengkhawatirkan Indonesia bisa masuk lagi militerisasi gitu. Kalau seandainya tidak di stop fenomena banyaknya TNI yang kemudian berkarya di jabatan-jabatan sipil misalnya. Itu apa yang bisa Anda katakan? Justru kalau saya lihat, Bang, dengan RUU TNI kemarin, justru TNI mengunci dirinya di 15 jabatan itu, yang mana di 15 jabatan itu memang dibutuhkan 15 jadi satu yang KKP kan nggak jadi, Bang. 15 jadi memang di situ apabila dibutuhkan skill-skill yang dimiliki oleh TNI.
Contoh SAR, Ya. BNPB, Ya. kan semua yang terkait bang. Gitu. Ya. Beda dengan Polri kan sampai sekarang kan nggak jelas bang batasannya. Saya kan boleh di mana saja kan. Gitu. Asal dengan izin Kapolri. Kan walaupun unsur penegak hukum semuanya ada penegakan hukum. Nah, justru saya mengapresiasi TNI saat ini. Saya rasa bang Prabowo itu sudah jatuh bangun bang dalam hal politik demokrasi dan dengan berbagai fitnah isu. Tentu beliau ingin menampilkan wajah yang berbeda dong. Oke. Wajah yang demokratik. Nah, militerisme ini kan seperti abang lihat tidak tergantung. Itu adalah salah satu cara kepemimpinan, strong leadership, ya, cara kepemimpinan. Ada saatnya strong leadership itu dibutuhkan untuk seperti carut marut di negara kita saat ini. Kalau tidak butuh kepemimpinan kuat, hierarki yang kuat, hancur negara ini, bang. Udah begitu banyak kerusakan 10 tahun sejak rezim Jokowi ini berkuasa. Bagaimana menata kembali? Kan memang butuh sebuah strong leadership di sebuah pemerintahan. Nah, saya lihat di sini ya dilematisnya. Saya pernah bahas di beberapa tempat. Di satu sisi kita menuntut Pak Prabowo ini memberantas korupsi dengan tegas, bla 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 bla, kan gitu, bang. Nah, Pak Prabowo tahu bahwa di belakang korupsi ini ada kekuatan besar. Ada yang bersenjata, tidak bersenjata dengan berbagai jaringan oligarki yang kuat. Dan kekuatan besar itu bisa saja yang kemarin mensupport di pemilu misalnya. Bisa jadi karena. Nah, melawannya hanya dengan juga sebuah kekuatan besar. Maka dia melibatkan unsur-unsur TNI untuk skala terbatas untuk mendukung tidak masuk ke ranah hukum, mendukung penegak hukum loh. Misalnya menjaga supaya tidak ada intervensi dan intimidasi terhadap penegak hukum supaya memang pemberantasan korupsi ini berjalan. Tapi itu pun kita lawan, kita tolak bersama dengan kecurigaan-kecurigaan wajar ada traumatik masa lalu, tapi kan tentu ada batas-batasnya yang seperti abang bilang tadi, azas supremasi sipil tetap di atas dalam pelaksanaan penugasan militer. Makanya RUU TNI kemarin saya anggap positif, dia membatasi diri di situ daripada unsur kedaulatan saja tidak ada batas, ini lebih luas lagi kan, dan ternyata kan tidak. Nah, itu artinya TNI pasca reformasi ini menurut saya sudah berhasil menentukan reformasi dirinya menjadi TNI yang memang profesional dan modern. Gitu. Oke, sebagai closing statement mungkin ya, silakan Anda meletakkan Syafri ini di mana, kemudian sebaiknya harus bagaimana dan bagaimana pemerintahan Prabowo ke depan, silakan. Ya, saya lihat sebenarnya sederhana aja, Bang. Ya. Dalam perspektif geopolitik dan pertahanan itu, setiap pemimpin negara itu pasti dia butuh jaminan dan sebuah kekuatan stabilisator untuk mengamankan kekuasaannya, Bang. Nah, itu tentu dimulai dari lingkaran kecilnya dulu. Dia butuh orang-orang yang memang dia percaya, yang punya kompetensi, ya. Nah, istilahnya memang dalam jajaran kementerian tidak semuanya bisa karena kita tahu secara politik Gerindra juga tidak dominan sehingga dia harus berbagi. Tapi untuk posisi-posisi kunci tentu Prabowo menempatkan orang-orang memang paling dipercaya beliau untuk membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, saya lihat Pak Syafri karena memang berlatar belakang militer ya, dan juga beliau adalah dua sejoli ya, sahabat yang dari dulu satu angkatan besti lah istilahnya, besti, dan menekan posisi. Tentu Prabowo tahu dengan kemampuan dan loyalitas seorang Syafri Samsudin, maka ditempatkan di posisi Menteri Pertahanan. Nah, tapi saya lihat juga Prabowo juga berbagi, kan juga tidak semua hal. Ada jadi misalnya di bidang politik ada Don Dasko di situ, dan ekonomi ada Hasim di situ kan, ada ruang ini ada Fadlizon di situ, ada Ahmad Muzani dalam sekarang Sugiono dalam hal kepartaian. Saya lihat Pak Prabowo juga udah membaginya. Nah, Pak Syafri karena pertahanan, maka saya bilang tadi ini mungkin ada yang terganggu nih, ada yang terusik, ada yang merasa terancam dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Syafri Samsudin. Tapi catatan saya di sini adalah tidak mungkin seorang Syafri Samsudin melampaui kalau itu tidak adalah sesuai dengan perintah Prabowo sebagai presiden. Itu catatan pentingnya. Saya tidak mungkin Pak Syafri Samsudin melampaui Prabowo. Gitu ya. Dia semuanya pasti di bawah perintah dan koordinasi Presiden Prabowo. Oke, jadi kalau misalnya ada kecurigaan bahwa Syafri main sendiri atau ada agenda sendiri, sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin kalau melihat track recordnya begitu ya. Oke, terakhir lagi. Gimana Anda melihat ada rumor misalnya yang mengaitkan antara wing kanan, wing kiri Prabowo itu ada satu Syafri Samsudin dan kedua untuk Don Dasko. Ini menarik ini. Jadi apakah satu tukang cuci piring,
Kayak satunya lagi tukang beli piring. Saya mungkin berbeda Bang dengan pandang orang lain. Sama ini justru dua kekuatan yang sangat besar. Ini dua kekuatan penopang utama. Bukan bersaing. Bukan bersaing maksudnya. Cuma dengan tupoksi yang berbeda. Tapi dua ini adalah dua ibarat rel kereta api, walaupun dia satu, tapi dia suatu tujuan yang sama. Nah ini hanya pembagian tugas saja saya lihat. Tentu untuk wilayah politik sipil tentu adalah Pak Dasko. Tapi dalam pertahanan ya memang Pak Safri. Ini hanya tektok aja. Ini masalah mungkin di saat sekarang mungkin Pak Safri dalam hal pemberantasan illegal mining Pak Safri. Tapi dalam komunikasi politik, masalah kebijakan Pak Dasko. Saya lihat ini dua kekuatan yang besar yang menurut saya sangat mendukung positioning Pak Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan. Anda tidak melihat mereka bersaing ya, enggak ya? Karena ada juga kan teori yang mengatakan bahwa Anda harus memelihara orang yang diantara dirinya bersaing. Sehingga Anda aman gitu kan. Gitu. Kalau kita nggak tahu sampai menjawab itu, tapi yang jelas saya lihat ini masih so far so good lah. Dua orang ini adalah dua orang yang wing kanan wing kiri yang sangat membantu bagaimana Prabowo menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. Jadi siapa yang wing kiri, siapa yang wing kanan? Nggak tahu kita, silakan tergantung yang jelas positioning ya. Yang jelas strikernya Prabowo. Iya. Oke bro, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya cukup. Saya Bang. Ya. Oke sobat semuanya, itu tadi dengan Anton Permana ya. Kita coba menerka-nerka sosok seperti Syafri Samsudin ini seperti apa, yang dia menjadi dalam tanda kutip the rising star dalam beberapa bulan terakhir, kerap muncul dalam tema-tema yang sangat bervariasi, tidak hanya pertahanan, tetapi menurut Bro Anton tadi ya kalau dikaitkan dengan tupoksi pertahanan dia masih masuk. Apalagi beliau adalah Ketua Harian ex officio Dewan Pertahanan Nasional. Ini yang saya lupa Bang. Oke silakan. Ya, jadi gini, saya merasakan 10 tahun ini ada yang kosong itu diisi oleh seorang pemikiran Syafri Samsudin yang saya rasa dengan Pak Prabowo pasti sama lah. Ya, seperti ya dalam perspektif geopolitik saya bilang tadi, bahwasanya kan 10 tahun rezim Jokowi ini kan kita tidak merasakan bahwasanya negara kita ini serang dibidik, serang dijarah, dirampok. Nah, kan sekarang itu kan udah mulai Bang. Ya, Pak Safri menyuarakan pasal pentingnya kewaspadaan nasional, masing-masing sudah mulai disadarkan pentingnya kita menjaga sumber daya alam kita. Nah sampai dalam hal implementasi pun menyiapkan batalion-batalion sampai teritorial ke daerah-daerah. Karena apa Bang? Dalam sebagian besar dari pengamat geopolitik menyatakan 5 tahun ke depan itu akan terjadi sebuah krisis resesi yang besar. Ya, apakah itu disebabkan perang, apakah itu sebab perubahan iklim, atau apakah itu sebab oleh resesi ekonomi, apapun oleh pandemi. Nah, itu kan perlu persiapan dari sebuah negara. Nah, istilahnya itu yang lagi disiapkan oleh Syafri Samsudin dengan Prabowo. Nah, hal ini yang mungkin selama ini ya kita sedikit abai bagaimana membangun pondasi-pondasi potensi pertahanan kita, kesadaran masyarakat kita akan pengelolaan sumber daya alam, tentang rasa cinta patriotisme dan nasionalisme. Kita selama ini kan sibuk berpecah belah Bang. Ada cebong kampret. Nah, sekarang ini mulai ditata kembali untuk Komcat, kesadaran bela negara. Ini kan luar biasa Bang. Kita merasa negara itu merasa ada lagi lah. Cebong kampret nggak ada tapi adanya termul. Nah, tapi itu kan semuanya butuh proses. Ini kan baru 1 tahun, maka saya lihat positifnya di situ pemerintahan Prabowo dengan Pak Safri ditempatkan di Menteri Pertahanan pada saat ini. Itu sedikit tambahan terakhir. Oke, sobat era sekalian ya. Nanti kita akan paling bagusnya kita hadirkan Syafri Samsudinnya sendiri. Tapi udah pernah di sini dia sebenarnya sebelum jadi Menteri kan dekat dengan Bang Rafli itu. Bang Rafli kita waktu acara di dulu Al Jazeera kan hadir beliau. Iya, tapi pada waktu itu kan beda konteksnya karena pada kompetisi semua kan. Kalau Bang Rafli undang beliau pasti hadir saya rasa. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi sobat era sekalian, nanti kita akan hadirkan tokoh-tokoh lain ya. Don Dasko pun belum kita hadirkan juga. Cocok bareng. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas.